Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-temanku semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Darmo Saputra dengan NIM 2205010173 dari kelas KM 203. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi persyaratan kelulusan ujian akhir semester dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Dan topik yang akan saya bahas kali ini yaitu leadership atau kepemimpinan, seni dan gaya kepemimpinan. Apa itu leadership atau kepemimpinan? Leadership atau kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam memimpin suatu kelompok. Kemampuan dalam memimpin biasanya mencangkup mengelola dan memotivasi anggota lainnya, seperti bos, perusahaan yang memotivasi karyawannya untuk bekerja sama dalam tim. Hal tersebut dapat mendorong semangat karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Teori leadership menurut Mujiono tahun 2002. Secara umum terdapat tiga pendekatan atau gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan kepemimpinan menurut sifat stress model, berasumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi seperti keturunan atau warisan. Pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku. Pendekatan ini biasanya memiliki peranan penting terhadap apa yang dilakukan pemimpin. Pemimpin bisa dianggap gagal maupun berhasil jika memiliki suatu gaya bersikap dan bertindak dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang memiliki perilaku baik biasanya dapat menjalankan beberapa tugas dan bisa menjadi contoh yang relatif baik serta mampu berkomunikasi baik dengan bawahannya. Pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku. Pendekatan ini biasanya memiliki peranan penting terhadap apa yang dilakukan pemimpin. Pemimpin bisa dianggap gagal maupun berhasil. Kepemimpinan menurut teori kontingensi menganggap bahwa suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat dari para gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Jiwa kepemimpinan penting dimiliki oleh seseorang pemimpin karena motivasi yang diberikan oleh pemimpin dapat dipengaruhi dalam memaksimalkan kinerja dan semangat anggota yang lain. Selain itu, seseorang pemimpin juga bijak dalam mengambil keputusan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, memiliki banyak peluang dan kesempatan, dan membangun lingkungan kerja yang sehat. Sebagai pemimpin, tugasnya tidak hanya mengelola dan memotivasi, tetapi juga harus bisa membuat lingkungan kerja yang sehat dan tidak toksik, agar anggota tim juga merasakan nyaman dalam bekerja. Apa saja sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pertama, disiplin sebagai orang yang menjadi panutan bagi anggotanya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap kedisiplinan, baik dalam segi waktu, komitmen, dan berpikir kedisiplinan. Sangat mempengaruhi proses dalam
mencapai keberhasilan. Selain disiplin, pemimpin juga harus memiliki sikap yang tegas agar tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas segala hal, dan yang keempat memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain agar tidak terjadi kesalahan pahaman. Dan yang terakhir yaitu berintegritas tinggi agar orang lain percaya bahwa kita pantas menjadi pemimpin. Terdapat 4 karakteristik inti dari skill kepemimpinan diri yang perlu dimiliki oleh seseorang. 1. Antusiasme untuk belajar. Dengan skill ini akan terus mengikuti tren di industri saat ini. Banyak membaca dan suka belajar serta berbagi informasi baru. 2. Tujuan hidup dan karir. Menetapkan tujuan karir dan kehidupan untuk mengevaluasi progres dan usaha. 3. Mempunyai rencana dan jadwal. Dengan memiliki rencana dan jadwal, maka akan menimbulkan sifat disiplin dan tim manajemen yang baik. 4. Fokus dan konsentrasi untuk memilih sesuatu apa yang ingin difokuskan dan dikonsentrasikan dalam jangka waktu tertentu. Sikap seorang pemimpin penting untuk dimiliki setiap orang, karena sikap yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dapat dimajukan kemampuan yang ada di dalam diri seseorang seperti jujur, disiplin, tegar, berkomunikasi dengan baik, berintegritas. Dengan begitu dapat membuka peluang besar ke depannya untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan bagus. Ini dia referensi dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.